Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal UM Undip 2019. Baik, dengan kode soal 331, jadi ini salah. Jadi kode soalnya itu adalah 331. Baik, langsung saja ke nomor yang pertama. Besi oksida, yaitu Fe2O3 MR 160, dapat direduksi dengan gas CO membentuk logam besi AR-nya 56 untuk menghasilkan 224 kg besi. Dibutuhkan besi oksida sebanyak. Baik, dari sini kita buat solusinya. Nah, dari solusinya kita buat data yang diketahui. Nah, yang diketahui itu adalah MR dari besi oksidanya, yaitu MR dari F2O3 sebesar 160, kemudian AR dari besi, AR dari CFE 56, untuk menghasilkan 224 kg besi. Berarti ini adalah massa dari si besi sebesar 224 kg. Yang ditanya itu adalah massa besi oksidanya. Berarti yang ditanya adalah massa si Fe2O3. Nah, di sini kan ada besi 2 oksida Fe2O3, diketahui adalah massa besinya sebanyak 224, yang ditanya adalah massa Fe2O3. Maka untuk soal nomor 1 ini kita menggunakan rumus, yaitu untuk menentukan massa unsur dalam senyawa. Jadi kita pakai rumus menentukan massa unsur dalam senyawa, yaitu rumusnya adalah massa dari CFE, karena yang diketahui adalah Fe sama dengan banyaknya Fe dikali AR Fe per MR senyawanya, yaitu Fe2O3 dikali massa Fe2O3. Oke, massa besinya 224 sama dengan banyaknya besi 2, berarti sin 2, AR-nya 56 per MR-nya 160 dikali dengan massa Fe2O3. 224 dengan 56 habis ya. Berarti ini habis, sisanya 4. 4 bagi 2 habis. Berarti 2. 160 dikali 2. Berarti massa dari Fe2O3 adalah 320 kg. Sehingga jawaban soal nomor 1 adalah cacing. Berikutnya soal nomor 2. Bila tersedia larutan HCl 1M dan 0,5M, berarti di sini kita buat dulu yang diketahuinya. Nah, katanya di situ adalah bila tersedia, berarti molaritas dari si HCl itu ada 1 molaritas dan molaritas dari HCl ada 0,5M. Maka volume HCl 1M yang harus ditambahkan, berarti volume HCl yang 1M itu yang ditanya, yang harus ditambahkan ke dalam 50 ml HCl 0,5M. Berarti yang molaritas HCl 0,5M itu adalah volumenya sebesar 50 ml. Agar terbentuk larutan HCl 0,5M. Nah, di sini berarti terjadi yang namanya campuran antara 1 molaritas dengan 0,5 molaritas sehingga membentuk campuran sebesar 0,6M. Karena agar terbentuk, berarti di sini adalah molaritas campurannya, yaitu 0,5M. Jadi yang ditanya adalah volume dari si HCl. Nah, untuk soal ini berarti kita gunakan rumus yang namanya molaritas campuran, di mana
rumus mencari molaritas campuran adalah molaritas campuran itu sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2, karena campurannya cuma 2. Jadi kalau campurannya 3 nanti ditambahkan lagi M3 V3 gitu. Kalau 4 tambahkan lagi sampai 4 per, biasanya di sini adalah volumenya volume total, atau boleh V1 tambah V2. Tapi saya lebih menyarankan volume total karena bisa aja nanti campurannya ditambah air. Oke, kemudian molaritas campurannya itu adalah 0,6 M sama dengan M1-nya kita anggap aja ini M1, yaitu sebesar 1 M. Volumenya yang ditanya ditambah M2-nya adalah 0,5 dikali 50 per volume totalnya berarti volume 1 ditambah 50 tambah V2 kan? Oke. Baik. Di sini berarti 0,6 V1 tambah 0,6 kali 50 berarti 30 sama dengan V1 tambah 25. Nah, berarti ini pindah kemari, ini berarti pindah kemari. Berarti ini jadinya 25, ya kan? Per V1, 5 per 0,4. Jadi 5 per 0,4 itu adalah 12,5 ml. Maka jawabannya adalah ayam. Berikutnya soal nomor 3. Larutan 50 ml CH3COOH pH-nya 3. Berarti di sini diketahuinya itu adalah volume dari si CH3COOH sebesar 50 ml. Kemudian pH-nya CH3COOH itu adalah 3. Kemudian Ka-nya 10 pangkat minus 5 ditambahkan. Berarti kalau dia bilang ditambahkan berarti direaksikan ya. Berarti direaksikan dengan si yang namanya volume NaOH. Berarti volume NaOH itu sebesar 25 ml. Berarti volume dari si NaOH itu 25 ml. pH-nya itu sama dengan 13. Yang ditanya adalah pH larutan akhir. Berarti pH setelah kedua-duanya dicampurkan. Nah, berarti karena mereka dicampurkan, berarti kita buat persamaan reaksinya. Karena ini adalah reaksi asam tambah basa. Berarti reaksinya adalah seperti ini. CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONA ditambah H2O. Nah, kita mengerjakannya adalah pakai MBS. Mula-mula bereaksi sisa. Nah, dari sini kita cari dulu mol dari si CH3COOH. Rumus mencari mol adalah molaritas kali volume. Yang sudah dikasih tahu itu adalah volume. Berarti kita cari molaritasnya. Dari mana? Dari harga si pH-nya. Kalau pH-nya 3, berarti konsentrasi H positifnya itu adalah 10 pangkat minus 3. Nah, karena CH3COOH adalah asam lemah, berarti rumus konsentrasi H positif sama dengan akar dari si Ka dikali M. Berarti di sini 10 pangkat minus 3 sama dengan akar Ka-nya adalah 10 pangkat minus 5 kali molaritas. Supaya akarnya hilang, berarti ini kita kuadratkan. Berarti 10 pangkat minus 6 ya. Oke, sama dengan ini akarnya hilang, berarti 10 pangkat minus 5 kemari. Berarti habis 10 pangkat minus 5 kali M. Berarti molaritasnya adalah 10 pangkat minus 1 untuk si CH3COOH. Nah, sekarang kita cari molaritas dari si NaOH, dari si pH-nya. Kalau pH-nya 13, berarti di sini POH-nya
itu adalah 1. 14 dikurang 13. Maka di sini OH negatifnya adalah 10 pangkat minus 1. Karena NaOH adalah basa kuat, maka rumus OH negatifnya adalah B dikali M. 10 minus 1 kali 1, B-nya banyaknya OH pada NaOH dikali M. Sehingga molaritasnya adalah 10 pangkat minus 1. Oke. Nah, udah dapat masing-masing molaritasnya, berarti kita cari molnya, yaitu mol dari si CH3COH dan mol dari si NaOH. Rumus mencari mol itu adalah M kali V. Berarti sini tinggal kita katakan molaritas kali volume. Molaritasnya 10 pangkat minus 1, volumenya 50 mili. Berarti di sini 5 milimol. Kemudian mol dari si NaOH sama rumusnya, yaitu M kali V. Molaritasnya 10 minus 1, volumenya 25, berarti ini 2,5. Berarti di sini 5, sini 2,5. Nah, sekarang kita tentukan yang habis. Cara menentukan yang habis adalah molnya dibagi dengan koefisien. Kita cari yang paling kecil. Berarti ini yang paling kecil ya, 2,5. Berarti habis. Karena di sini semua koefisiennya sama-sama 1, maka kalau di sini 2,5, berarti sini 2,5. 2,5, 2,5, 2,5 dikurangkan ya, berarti 2,5, 2,5. Karena yang sisa adalah asam lemah dengan si garamnya, berarti mereka membentuk yang namanya buffer, larutan buffer asam. Nah, buffer asam itu rumusnya adalah konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali mol asam lemah, yaitu CH3COH per mol garamnya. Berarti mol garamnya itu adalah mol dari si CH3COONA kali valensi. Nah, Ka-nya adalah 10 minus 5, 2,5 per 2,5. Valensinya 1. Lihat yang lemah pada CH3COO. Nih. Oke, ini habis. Berarti tinggal 10 pangkat minus 5. Maka pH-nya ini sama dengan 5. Sehingga jawabannya adalah bola. Next, berikutnya nomor 4. Zat berikut yang mempunyai momen dipol tidak sama dengan 0 adalah, nah berarti untuk soal nomor 4 katanya yang momen dipolnya tidak sama dengan 0. Kalau momen dipol tidak sama dengan 0, artinya kita mau cari senyawa polar. Nah, senyawa polar itu ciri-cirinya biasanya adalah ada PEB. Ada PEB di atom pusat, kemudian bentuk molekulnya itu adalah asimetris. Jadi bentuk molekulnya itu asimetris, artinya persebaran elektronnya tidak merata atau tidak sama kuat daya tariknya. Kemudian habis itu adalah selisih keelektronegatifannya itu besar. Selisih keelektronegatifan itu besar. Nah, dari sini yang A, H2. Jadi kalau ada misalnya nanti ketemu senyawa yang jenisnya diatomik atau jenisnya sama seperti H2, O2, Cl2, Br2, itu adalah termasuk ke dalam kovalen nonpolar. Jadi kalau ada nanti ketemu misalnya seperti H2, O2, N2, Cl2, dan lain-lain, jenis ikatannya sama, langsung aja termasuk ke dalam senyawa kovalen nonpolar. Kemudian ini berarti salah ya. Ini berarti salah, ini salah. Kemudian CO2. Kalau CO2 berarti kan atom pusat itu C. Mengikat O sebanyak 2.
C itu adalah golongan 4 sehingga elektron valensinya 4. Untuk stabil kan dia butuh 4 lagi supaya oktet 8. Maka tangan yang digunakan 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sementara si O itu adalah golongan 6A. Untuk stabil dia butuhnya 2 lagi sehingga tangan yang digunakan itu 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini berarti ini kan membentuk ikatan. Nah, di atom pusat tidak ada PeB, berarti ini termasuk dalam senyawa kovalen nonpolar. Kemudian ada si NH3. Kalau NH3 berarti atom pusatnya adalah si N. Jadi sini N mengikat H sebanyak 3. H itu golongan 1, berarti elektron valensnya 1, 1 dan 1. Kemudian si N itu adalah golongan 5A, berarti nanti titiknya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di tengahnya itu ada PeB-nya. Sebanyak 1 pasang, maka ini senyawa polar. Kalau C26 berarti nanti gini, C mengikat H sebanyak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau H itu kan 1 golongannya, berarti elektron valensinya 1. Ini elektron valensinya 1. Kalau C itu golongan 4, berarti nanti elektron valensinya 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Berarti ini ikatannya adalah tunggal semua. Oke, ini termasuk dalam senyawa nonpolar. Sehingga jawabannya adalah cacing. Next, soal yang berikutnya adalah molekul AB3X mengikuti kaidah oktet. X merupakan OH. Jika A adalah unsur dengan elektron valensi 4, maka ikatan yang tidak mungkin ada dalam struktur tersebut adalah, baik di sini atom pusatnya berarti A. A itu memiliki elektron valensi 4. Dan kemudian mengikat B sebanyak 3, 1, 2, 3. Kemudian X ini adalah OH, berarti sini OH. Oke, berarti di sini 1, 2, 3, 4. Kalau si B itu adalah biar oktet ya, berarti biar 8, berarti ini 1, 2, 3. Kalau O itu kan dia 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau H itu adalah 1. Oke, ini dia. Nah, yang di tengah-tengah ini kan oktet 8, yang ini juga oktet 8. Berarti memenuhi kaidah oktet. Berarti mungkin ini senyawanya adalah ini C yang elektron valensinya 4. Ini mengikat H, jadi seperti CH3OH. Jadi kalau menurut saya mungkin ini senyawanya adalah CH3OH kalau berdasarkan dari data ini, data yang diketahuinya. Baik, satu persatu kita cek. Yang pertama dalam struktur tersebut adalah membentuk ikatan sigma. Jadi kalau dia katakan ikatan sigma itu adalah ikatan kovalen yang terbentuk. Jadi ikatan sigma itu adalah ikatan kovalen yang terbentuk akibat adanya tumpang tindih elektron secara aksial atau sepanjang poros ikatan atau dari ujung ke ujung. Nah, mudahnya gini aja. Biasanya kalau ikatan sigma itu kan terjadi pada ikatan kovalen. Berarti kalau ikatan kovalen itu adalah antara senyawa non-logam dengan senyawa non-logam. Nah, ikatan sigma itu adalah kalau nanti ikatannya tunggal. Jadi ada ikatan tunggal pada senyawa kovalen ya. Ikatan tunggal, misalnya C dengan C. Nah, setiap ikatan itu nanti membentuk yang namanya sigma. Jadi di sini C dengan C ini adalah membentuk nanti yang namanya satu sigma. Kemudian kalau nanti ada ikatannya ikatan rangkap 2, jadi ikatan rangkap
2, itu misalnya C, rangkap 2C. Nah, ini nanti terdiri dari 1 sigma dan 1 pi. Jadi ini ada 1 sigma, ada 1 pi di sini. Nah, yang berikutnya, kalau nanti dia ikatannya adalah ikatan rangkap 3, berarti ikatan rangkap 3, misalnya ini C, rangkap 3C, nanti dia memiliki 1 sigma dan 2 pi. Jadi kalau ini ada nanti namanya 1 sigma 2 pi. Nah, ini merupakan senyawa kovalen. Jadi sini kan semuanya adalah senyawa non-logam dengan non-logam. Ini OH, kemudian ini elektron valensinya 4, kemungkinan si C tadi yang seperti saya bilang adalah kemungkinan ini senyawanya adalah CH3OH. Berarti semuanya membentuk ikatan kovalen. Berarti setiap ikatan ini yang tunggal-tunggal ini memiliki yang namanya 1 sigma. Berarti ini benar. Kemudian yang berikutnya adalah membentuk, berarti yang C ikatan kovalen benar tadi ya. Kemudian yang B itu membentuk ikatan hidrogen. Kalau dia ikatan hidrogen itu adalah ikatan antar molekul ya. Ingat ya, ikatannya dia antar molekul, tidak di dalam molekul itu sendiri. Nah, ikatan hidrogen itu adalah biasanya H-pon. Berarti HF, O, dan N. H dengan F itu contohnya adalah HF. Kemudian H dengan O itu contohnya H2O. ROH alkohol, asam karboksilat, RCOOH, fenol, ada gugus fenol, ada OH-nya. Kemudian H dengan N itu contohnya seperti NH3, kemudian amina. Jadi amina, RNH2, RNHR, ya kan, amina primer, amina sekunder, itu masuk ke ikatan hidrogen. Nah, di sini bisa atau tidak membentuk ikatan hidrogen? Bisa, yaitu H dengan CO, ini dia. Jadi H dengan CO ini membentuk ikatan hidrogen antara molekul. Berarti antara senyawa ini dengan senyawa yang ada ikatan hidrogennya. Berarti ini benar. Kemudian ikatannya ionik salah. Kenapa? Karena kalau dia katakan ionik itu terjadi yang namanya serah terima elektron. Berarti di sini terjadi mohon maaf agak bergeser-geser ya. Oke, di sini terjadi yang namanya serah terima elektron. Berarti antara muatan positif dengan muatan negatif atau antara logam dengan non logam. Berarti salah ya kan? Karena ini dia membentuk ikatan kovalen. Nah, di sini ikatan tunggal. Benar nih, ikatannya tunggal semua. Maka jawabannya adalah dodol. Oke, demikian video kita hari ini. Mohon maaf kalau misalnya kurang sempurna. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.